dia tadi sampai orang tua kasih tahu tadi itu begini. Ini saya punya keluarga 1, 2, 3. Dia berangkat kemana kan saya belum punya sertifikat. Saya mau makan, saya memiliki. Itu rahasia di dalam kampung kelas itu begitu. Saya sudah baca aturan itu, tahu itu. Ada yang memiliki sampai sertifikat yang dari tahun 80-an itu sampai sekian. Entah sekian berapa nih. Kenapa? Surat sertifikat ini dia jual si B. Kalau kamu mau beli ini, saya punya surat ini, saya punya tanah ini. Bukan dia punya, orang sudah berangkat. Karena sudah tidak diketahui lagi keberadaan subjek haknya atau yang lebih kita kenal nama yang tertera dalam sertifikat tanah. Kami akan melakukan itu melalui program Proletar atau program legalisasi tanah pintar di kantor pertanahan Kabupaten Sorong. Baik, kami lanjutkan. Bapak Ibu, ini adalah peta penyebaran lokasi transmigrasi di Kabupaten Sorong. Yang kalau kami organisasi kemarin kurang tersebar di 20 kelurahan atau desa. Selanjutnya, kami sampaikan masa umum di lokasi transmigrasi. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan transmigrasi pada waktu dahulu itu mengalami beberapa permasalahan. Tentu saja yang pertama adalah kendala keadaan alam. Kita ketahui bersama pada saat penempatan transmigrasi pada waktu dahulu, tentu saja masih banyak lahan-lahan yang marginal atau rawan, yang masih asing. Tentu saja selain bidang tanah untuk perumahannya, transmigrasi itu harus membuka lahan yang menjadi haknya. Bahkan yang sering kita ketahui, lahan usaha 1 maupun lahan usaha 2 masih berupa hutan, semak belukar. Karena kegiatan pada saat itu lebih sering dahulu bukan bidang tanah. Permasalahan umum lainnya, kondisi sosial ekonomi masih pertama mereka masih pada jatah dari seperti itu karena situasi pada saat itu sehingga belum ada mekanisme pasar. Kemudian tentu saja di awal-awal mereka ditempatkan lahan yang diberikan kepada tentu saja belum menghasilkan. Kemudian juga permasalahan umum, tentu saja pada transmigrasi ini adalah mereka datang dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI. Sehingga ketika mereka menjadi satu di sini, mereka harus menyesuaikan dengan kebudayaan yang berbeda-beda tersebut, masalah tersebut. Salah satunya adalah memberikan kepastian hukum bagi para transmigrasi dalam kepemilikan tanah, itu dengan cara peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui gugatan perdata di pengadilan negeri. Tempat yang ada atau tidak, yaitu dengan dengan mengajukan akta di bawah tangan yang dibuat oleh mereka yang menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum ini yang diketahui oleh kepala distrik, lurah, dan seterusnya. Baru itu akta di bawah tangan itu dibawa ke pengadilan untuk kita lakukan bookmarking. Ya, pengadilan mengetahui akta yang mereka buat. Ya, ini saya dengan Pak Mardin. Untuk kesiapan dalam Pusbakti ini kami melayani bagi siapa yang membutuhkan konsultan hukum. Data yang kami siapkan itu adalah buku register pada Pusbakti. Setiap orang apa keluhannya, kami mintai KTP-nya dulu. Setelah itu kami memberikan advice hukum terhadap masalah yang diceritakan oleh si apa sih masalahnya gitu. Itu proses terkait penagihan atau biaya kami sudah
buat MOU dengan pengadilan terhadap biayanya itu kan setiap per tahun. Untuk proses pembayarannya itu sistemnya berapa dalam sebulan itu memberikan advice atau siapa yang datang konsultasi hukum di pos bakum, itulah laporan yang kami lakukan di bagian hukum pengadilan. Nah, itulah nanti akan dibayarkan setiap bulan. Mekanismenya kalau dari pemohonnya konsultasi sampai masukkan gugatan bagaimana? Kalau untuk sampai masukkan gugatan, kami di sini kan kami lihat terhadap yang masukkan gugatan itu kan apakah orangnya benar-benar tidak mampu. Di mana yang kami buktikan itu harus ada keterangan yang dari kelurahan atau dari distrik atau dari RT lah yang menyatakan bahwa memang benar dia orang yang tidak mampu. Kalau itu bisa dia buktikan, ya kami akan bantu secara melalui pos bakum secara cuma-cuma, tidak pungut biaya. Kalau ternyata orangnya mampu untuk berperkara, apa pos bakum juga tetap bisa mengakomodir gitu? Kalau pos bakum ini, kalau orang mampu, kami tidak melayani. Kami tidak melayani karena jelas bahwa yang di pos bakum ini disediakan orang-orang yang tidak mampu. Padahal dia ada masalah hukum, ya kami siap untuk membantu. Iya. Terus kalau terkait dengan kasus-kasus pertanahan yang pemiliknya tidak ada, terus dia mau melakukan pengajuan peralihan hak lewat putusan pengadilan, pos bakum bisa fasilitasi atau akomodasi? Kalau terkait itu, yang pertama adalah yang penting kami ada dasar kami. Pertama adalah ada MOU supaya itulah menjadi dasar untuk kami lakukan pendampingan terhadap orang-orang yang memang mereka membutuhkan terhadap pendampingan hukum dari pos bakum. Kami akan lakukan, yang penting dasarnya itu tadi MOU dengan siapapun. Kalau memang terkait itu, ya berarti harus kami MOU dengan pihak pertanahan. Oke, ya sudah ada MOU dengan pertanahan, mau dia mampu ataupun tidak, kira-kira bisa tetap didampingi ya gitu ya? Bisa. Yang penting sudah ada dasarnya. Kami kalau memang sudah ada MOU, berarti ini yang masalah yang harus kami bantu karena berdasarkan MOU tadi yang dengan pertanahan. Kalau memang dari pertanahan sudah sampaikan seperti ini orang-orang yang harus dari pos bakum dampingi, maka kami harus turunkan tim untuk mendampingi. Nama saya Martin. Pihak pertanahan untuk bisa mengembalikan hak saya dengan putusan pengadilan, yaitu balik nama yang tadinya atas nama Suliswati beralih kepada